Melahirkan di tanggal cantik memang impian semua pasangan. Rabu, tepatnya tanggal 11 bulan 11 2020, merupakan hari keberuntungan bagi pasangan Dede Sunandar dan Karen Hartatung lantaran anak ketiga mereka berhasil lahir dengan selamat. Melalui laman foto berbagi milik keduanya, mereka membagikan detik demi detik proses sang buah hati lahir ke dunia. Menariknya, di momen itu Dede tampak setia mendampingi Karen saat proses persalinan. Anak ketiga Dede dan Karen berjenis kelamin perempuan. Alhamdulillah anak aku telah lahir, perempuan, beratnya 2,9, panjangnya 48, tanggal 11 bulan 11 2020. Bagaimana proses persalinan dari sang istri? Alhamdulillah prosesnya berlangsung lancar, tidak ada kendala satu apapun, berkat bantuan dari tim para medis. Sejatinya, Karen sudah masuk rumah sakit persalinan tepat di tanggal 10. Dan setelah mempersiapkan segala sesuatunya, barulah keesokan harinya Karen melahirkan melalui operasi sesar. Proses kelahirannya sebetulnya itu aku tanggal 10 itu udah ada di rumah sakit, jadinya ya kan, tanggal 10 udah ada di rumah sakit. Segala macem lah, ikutin kata peraturan rumah sakit. Jam 5 itu aku udah masuk ke ruangan persiapan ruangan operasi. Jadi jam setengah 6 itu istri aku masuk ke ruangan operasi. Jam 6 lewat 1 di tanggal 11 bulan 11 2020 akhirnya putri kami yang pertama dari anak yang ketiga ini lahir di dunia dengan selamat. Doain terus mudah-mudahan kesehatannya makin baik dan semuanya makin baik juga. Istri dan anak mudah-mudahan selalu sehat. Momen menegangkan sekaligus membahagiakan itu tentu saja diabadikan oleh Dede melalui mata kamera. Inilah beberapa potret kesetiaan Dede saat menemani istri tercinta di ruang operasi. Dede tampak setia dan memberi semangat untuk istri tercinta sebelum masuk hingga menunggu di ruang operasi. Dede yang karib dengan canda tawa, kini tampak serius menjadi suami siaga untuk istri tercinta. Lalu siapakah nama anak ketiga Dede dan Karen? Benarkah hingga saat ini Dede belum juga memberikan nama untuk putri mereka? Buat nama kebetulan lagi dipersiapkan sama istri, aku aja belum tahu sebenarnya. Jadi istri kayaknya mau ngasih spesial namanya, jadi doain aja mudah-mudahan namanya bagus dan artinya juga bagus. Yang penting dia jadi soleha, berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa, pokoknya selalu membantu orang. Indonesian Idol sudah berjalan hingga 10 season selama 17 tahun dan telah sukses melahirkan penyanyi berprestasi di kancah industri musik tanah air. Dan kini, Indonesian Idol telah memasuki chapter baru dalam special season. Semua audisi dilakukan secara online hingga mampu menjaring lebih dari 37 peserta dari seluruh Indonesia. Audisi online dilakukan melalui 3 platform, meetube.id, Instagram, dan Facebook. Sebenarnya kalau pertanyaannya Boy tadi, justru di masa pandemi seperti ini, buat kita challenge-nya bukan menyajikan tayangan ke pemirsa. Justru pemirsa di rumah itu butuh hiburan yang menarik. Memang justru lebih challenge-nya adalah ke produksinya. Itu nanti mungkin dari Fabian bisa bercerita. Online audisi juga tak main-main. RCTI menggandeng beberapa musisi kenamaan untuk berkolaborasi dalam pencarian calon idol ini, seperti Lalel Manino, Yovie Widianto, dan Weird Genius. Bulan Mei, saya ngobrol sama para juri, gimana ya kita tetap mau mengadakan Indonesian Idol. Mereka juga kaget, tapi optimis. Bisa rasanya, kita adakan online. Oke, online kita udah pernah sebelumnya. Nggak banyak lah ya sebenarnya online itu, ya kata Mbak Dini bilang sekitar 15.000 dan lain-lain. Kita gunakan di YouTube, mereka bisa bernyanyi bebas apa aja. Di Instagram mereka berkolaborasi, dan berkolaborasi juga sama musisi-musisi yang prominent seperti Lalel Manino yang mengarang lagunya, Leodra Tiara, dan banyak lagi ya, banyak sekali. Juga dengan Yovie Widianto berkolaborasi, jadi para kontestan itu bisa mengupload sambil berkolaborasi. Dan juga bersama Weird Genius. Jadi semua top names, mereka bisa merasakan experience berdua, berkolaborasi bersama, lalu dinilai oleh para juri.
Lalu di Facebook juga kita buka, jadi kita buka langsung 3 platform. Selain itu, Indonesian Idol Special Season ini juga dipandu oleh Boy William. Boy yang ditemui usai konferensi pers begitu bangga dan merasa terhormat bisa menjadi bagian dari Idol. Gue seneng banget dikasih kesempatan ya untuk mereka mikirin nama gue aja untuk ngisi Indonesian Idol. Gue tuh that's a blessing, you know. Banyak orang di luar sana yang hebat-hebat ya kan, di luar sana yang lebih keren dari gue gitu. Tapi they thought of me dan sekarang gue ada di sini, gue happy banget dan I'll do my best. Oh, peserta Idol tahun ini gila-gila, gue bingung deh itu anak zaman sekarang suara dari mana. Maksudnya kalau kita track back kayak 10 tahun yang lalu nontonin Indonesian Idol, bukannya jelek, bagus. Mereka semua bisa nyanyi, tapi yang zaman sekarang tuh mungkin referensi digitalnya udah terbuka kali ya. Mereka bisa ngedengerin lagu-lagu dari manapun, jadi anak bocah-bocah umur 15, 16, 17 udah kayak penyanyi-penyanyi senior luar negeri. Lantas siapkah Boy bakal dibanding-bandingkan dengan Daniel Mananta yang namanya sudah lekat dengan Indonesian Idol? Beban mungkin enggak, tapi gue udah siap aja kayak little, ini pasti gue akan dibanding-bandingin sama Daniel Mananta, which is fine, ya kan. Dibandingin sama Daniel Mananta is cool karena he's my big bro, jadi gue happy aja, you know. Tapi beban enggak, cuman lebih ke deg-degan aja ya. Ini panggung besar banget dan Indonesian Idol bukan main-main lah, bukan acara main-main, acara franchise dunia gitu. Judi menjanjikan kemenangan. Bohong.